Untuk memenangkan pertarungan Pilpres 2024, banyak pekerjaan rumah yang harus disiapkan Gerindra. Dan langsung saja pemirsa kita tanyakan kepada Sekjen DPP Gerindra, yaitu ada Pak Ahmad Muzani. Pak Ahmad Muzani, kalau jadi capres, lantas siapa pertanyaan selanjutnya yang akan jadi cawapresnya? Siapa yang akan dipilih? Ya, saya kira untuk bicara tentang calon wakil presiden Pak Prabowo masih memiliki tahapan yang cukup panjang, karena untuk maju sebagai calon presiden Pak Prabowo kami harus memenuhi kuota dulu, karena harus didukung oleh 120 kursi, sementara jumlah kursi yang dimiliki oleh Gerindra saat ini 78, artinya masih kurang cukup banyak. Karena itu setelah kami tetapkan Pak Prabowo menjadi calon presiden, tahap berikutnya tentu saja kami harus mencari kelengkapan kursi agar beliau menjadi calon wakil presiden yang memenuhi syarat undang-undang. Setelah itu baru kita bisa bicara tentang siapa wakil presiden. Pertanyaannya adalah siapa wakil presiden Pak Prabowo? Wakil presiden Pak Prabowo tentu saja adalah orang yang bisa menutupi tentang hal-hal yang menurut angka-angka bisa memenangkan Pak Prabowo dalam pemilihan presiden di tahun 2024. Nah, ini menarik nih, orang yang bisa menutup-nutupi itu orang yang seperti apa kriterianya Pak? Orang yang apa yang kurangnya apa Pak? Apakah orang background kuat di daerah Jawa Tengah, daerah Jatim? Ya, kalau dari hasil pemilihan umum 2019 kemarin kan Pak Prabowo sangat lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi itu kan 2019. Barangkali 2024 mungkin petanya nanti akan berubah. Mungkin ada daerah lain yang tadinya beliau kuat bisa turun, atau sebaliknya yang tadinya beliau kuat malah tambah kuat. Ada hitung-hitungannya dong, pasti ada hitung-hitungannya dong. Di daerah mana yang lemah? 2024 saya kira hanya sebagai sebuah potret landasan dari kita berpijak supaya hal itu tidak terulang kembali. Akan tetapi strategi itu bisa saja kita ubah, karena sesungguhnya Pilpres itu adalah pertarungan figur dan pertarungan partai politik. Ada figur yang kuat tapi tidak didukung oleh kekuatan partai politik yang bagus, juga akhirnya lemah. Karena kerja politik dalam Pilpres itu akan menentukan pemenangan seseorang walaupun figur tersebut tidak terlalu kuat, atau sebaliknya. Figur yang kuat didukung oleh partai politik yang lemah juga bisa mengangkat karena figurnya itu sendiri. Jadi kombinasi inilah yang juga harus kita hitung untuk kita tetapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden dan wakil presiden yang akan datang. Calon wakil itu presiden. Sebabnya kami ingin menetapkan beliau sebagai calon presiden lebih awal, dan dari sekarang kami menetapkan lebih awal karena kami merasa persiapan untuk memenangkan beliau memerlukan tempo waktu yang lebih panjang lagi. Tempo waktu yang lebih panjang, persiapan juga. Tapi kalau memilih nih, kira-kira yang mana yang akan dipilih? Yang elektabilitasnya oke, tapi nggak punya kekuatan partai atau nggak punya uang, atau justru yang sebaliknya punya uang tapi elektabilitasnya nggak terlalu tinggi, biasa-biasa aja? Dari pengalaman 2019 yang lalu, saya kira uang itu diperlukan, tetapi ternyata uang itu bukan segala-galanya. Karena sesungguhnya masyarakat kita itu ketika sudah jatuh hati dan jatuh cinta kepada satu figur yang diharapkan bisa memimpin negara dan masyarakatnya, masyarakat akan urunan, akan saweran untuk membantu calon tersebut agar bisa berhasil di dalam kontestasi pemilihan presiden. Karena itu dari pengalaman tersebut saya kira itu bukan sebuah syarat utama. Pak Ahmad Muzani tadi mengatakan bahwa masih butuh beberapa kursi lagi untuk mengajukan calon presiden. Apakah artinya tidak akan berkoalisi dengan PDIP? Karena kan kalau berkoalisi dengan PDIP artinya kursinya cukup dong untuk mengajukan capres. Berarti tidak akan berkoalisi dengan PDIP? Partai Gerindra sekarang ini tidak ada masalah dengan partai politik manapun. Di Senayan misalnya kami bersahabat dengan semua partai politik. Kami merasa hubungannya baik dengan semua partai politik. Dengan PDIP kami bagus sekali, baik sekali. Dengan partai-partai lain juga kita baik. Kami merasa hubungan kami dalam membangun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin baik. Kami merasa membangun persatuan dengan kawan-kawan partai yang lain juga bagus. Kami merasa tidak punya handicap, tidak punya musuh, tidak ada masalah dengan kawan-kawan partai politik. Karena itu kami merasa ini menjadi model kami untuk berbicara tentang bagaimana kita bersama-sama membangun demokrasi, membangun persatuan, membangun kebinekaan pada masa yang akan datang, sehingga kami menawarkan figur Prabowo menjadi sebuah leader bagi pemerintahan yang akan datang. Dan kami merasa tawaran ini mudah-mudahan bukan sebuah tawaran bertepuk sebelah tangan. Pak Ahmad Muzani,
Di Pilpres sebelumnya dapat dukungan dari PKS, berkoalisi dengan PKS, kemudian juga dukungan dari 212. Bagaimana respon dari PKS dan 212 sendiri setelah mendengar Pak Prabowo akan maju 2024? Sekali lagi, kami hubungannya dengan partai PKS cukup baik, dengan PAN cukup bagus, dengan Demokrat cukup bagus. Itu adalah sahabat-sahabat kami pada tahun 2019 yang lalu, dan kami sampai sekarang masih bersahabat, berkawan dengan partai-partai tersebut, dan sekali lagi kami tidak ada masalah. Sehingga kami merasa ini menjadi cara kami untuk terus berkomunikasi dengan partai-partai tersebut dalam membangun demokrasi, membangun persatuan, dan membangun kebinekaan pada masa-masa mendatang. Karena kami merasa pembangunan harus terus berkelanjutan, persatuan harus terus dijaga, kebinekaan harus tetap terjamin utuh seperti sekarang ini. Oke, Pak Ahmad Muzani, nanti kita akan ngobrol lagi ya, tapi kita akan dengar suara dulu dari masyarakat. Bagaimana respon masyarakat setelah mengetahui bahwa Prabowo Subianto siap untuk maju lagi ke Pilpres 2024 ini, pemirsa? Kalau pandangan saya sih sebaiknya jangan ya Pak ya, karena udah beberapa kali periode pun kan sebetulnya gagal. Namun kalau untuk Pilpres ya, untuk Pilpres nanti sih baiknya ada orang baru, bukan orang-orang di pemerintahan yang sekarang. Kalau saran saya sih gitu, Pak. Pak Prabowo ya, setuju sih haknya ya. Tapi kayaknya lebih bagus kalau diberikan kepada yang lebih muda deh, dikasih kesempatan. Gitu aja sih. Kalau dalam segi penokohan sih lebih ini ya, masih semangat gitu dalam mau mencalonkan jadi capres. Gitu. Setuju ya kalau Prabowo mau nyalonin lagi nyapres ya? Ya, saya pribadi setuju sih. Kalau nyapres lagi sih haknya ya. Tapi mungkin Indonesia banyak yang lebih kompeten aja ya, maksudnya yang lebih baik. Karena menjabat jadi presiden itu kan lama juga ya. Dan membangun Indonesia itu nggak mudah gitu loh. Karena kita pengennya Indonesia lebih baik. Tidak mengecilkan hasil survei pemirsa, tetapi tidak selalu hasil survei itu berkaitan ataupun selaras ya dengan suara akar rumput. Ini Pak Ahmad Muzani, suara dari masyarakat yang tadi kami ambil bahwa ya bagus sih maju, tapi sebaiknya jangan maju aja lagi. Gimana nih komentarnya terakhir Pak Ahmad Muzani? Ya, saya kira terima kasih atas semua komentar dan pandangan dari sahabat dan kawan-kawan yang tadi ditayangkan. Tapi juga kami memiliki pandangan dan cara berpikir yang sama dari akar rumput, yang mana akar rumput juga mengharapkan, menginginkan Pak Prabowo maju menjadi calon presiden. Misalnya tentang upaya bagaimana persatuan harus tetap kita jaga. Persatuan itu adalah sebuah hal penting. Kita bisa duduk menonton TV seperti ini karena ada persatuan. Bayangkan negara ini tidak ada persatuan, maka kita tidak mungkin bisa duduk tenang seperti ini. Karena itu persatuan harus tetap dijaga, dan orang yang bisa dianggap menjaga persatuan adalah Pak Prabowo. Demikian juga kebinekaan harus tetap kita jaga. Kebinekaan adalah hal yang menjadi keniscayaan kita bernegara. Kita semua berbeda tapi kita satu. Itu juga harus menjadi sebuah cara kita mencari pemimpin yang bisa memperkuat kebinekaan kita, mempersatukan kebinekaan kita. Di samping itu juga cara kita harus memandang adalah bagaimana pembangunan harus berkelanjutan. Infrastruktur yang sekarang terbangun dengan luar biasa harus memberi dampak manfaat yang besar bagi ekonomi, pekerjaan, dan perekonomian yang bagus. Itu juga harus menjadi cara pandang kita. Itu sebabnya kami merasa bahwa figur yang kami ajukan adalah putra terbaik bangsa yang kebetulan adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina Gerindra, Pak Prabowo Subianto. Itu sebabnya tagline kami adalah Prabowo Presiden, Gerindra menang. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami.